Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan membahas satu topik yang unik yang belum pernah kita bicarakan sebelumnya. Bagaimana Yesus menjadikan kita adalah penduduk yang baik. Sekaligus kita akan merayakan dan memperingati Hari Pancasila dan juga membahas topik mujizat Yesus. Wah, bagaimana ini semuanya? Kalau mau tahu, masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, hello dan welcome back bagi semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, senang sekali kita bisa jumpa kembali. How are you? Ya, apa kabar bagi semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Tetapi kalau tidak, kami mau memberi satu solusi, satu jawaban. Jadi kalau ada yang mau didoakan, mungkin kurang sehat, lagi hadapi masalah atau yang lain-lain, atau ingin tahu lebih lagi tentang Yesus, boleh segera hubungi kami melalui hotline atau call center Life Unlimited. Dan ada tim daripada saya Life Unlimited ini yang siap untuk menjawab pertanyaan, mendoakan semua keperluan, berdiri bersama-sama dalam iman. Dan lebih daripada itu juga kalau mau jadi teman, sahabat, mau kerjasama, mau ikuti lebih lagi banyak hal dari program Life Unlimited. Dan saya Susan Hoover, ada berbagai social media yang akan masuk terus di bawah juga seperti TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, website, dan yang lain-lain. Hari ini kita akan membahas beberapa hal yang unik sekali seperti saya katakan tadi yang belum pernah kita bicarakan dalam program Life Unlimited sampai hari ini. Tapi saya percaya bahwa apa yang Yesus lakukan di dalam hidup kita itu sangat luar biasa. Dan dia sanggup mengubahkan kita atau menjadikan kita sesuatu yang lebih baik. Karena itu hari ini kita akan membahas bagaimana Yesus menjadikan kita penduduk yang baik. Nah, kenapa? Karena hari ini dan minggu ini kita mau memperingati Pancasila, ya, bagaimana kita ingat kembali sila-sila yang penting bagi bangsa kita Indonesia dan bahwa kita memiliki Pancasila sebagai satu ingatan bagi kita menjadi umat yang baik di bangsa ini. Dan hari ini kita akan belajar itu semuanya daripada Yesus. Sebab Yesus sendiri adalah seseorang yang menjadi penduduk yang baik. Dia menjadi orang yang baik, yang melakukan kewajibannya, yang memberkati banyak orang. Dan Yesus yang kita percaya bukan saja Tuhan yang jauh-jauh daripada kita dan beri teladan 2000 tahun yang lalu bagi kita. Tapi Yesus yang sama adalah Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Memampukan kita, menjadikan kita untuk kita sanggup melakukan apa yang dia juga telah lakukan. Jadi kita masuk hari ini di dalam firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya, karena kita mau bersama-sama sebagai semua orang yang adalah penduduk, termasuk dengan saya, penduduk Indonesia, untuk kita memperingati Pancasila. Ada sedikit lagu untuk generasi yang ke depan. Bagaimana profil seorang pelajar Pancasila? Mari kita ikut dalam lagu ini sebelumnya. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita.
pasti kita semua percaya sama seperti lagu ini memberi contoh sedikit profil seorang pelajar Pancasila bahwa kita adalah orang yang menghargai ya bangsa kita. Bagaimana kita menjadi orang yang memberi dampak yang baik, menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang baik kepada yang lain. Nah, Yesus juga memberi teladan ini kepada kita. Lebih lagi pun daripada itu. Ada beberapa kisah dalam firman Tuhan dan kita tetap dalam tema mukjizat Yesus. Bahwa ada pun mukjizat yang Yesus lakukan untuk memampukan muridnya menjadi penduduk yang baik. Bukan saja untuk mereka yang ada 2000 tahun yang lalu, tapi untuk kita juga hari ini. Bagaimana Yesus dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Mungkin kita pikir untuk menjadi masyarakat yang baik, untuk menjadi penduduk yang baik, ada kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, mereka juga pada waktu mereka berjalan-jalan dengan Yesus sama juga. Untuk mereka mau contohnya bayar sesuatu, bagaimana Yesus dapat memenuhi itu. Mari kita lihat sama-sama dalam firman Tuhan. Itu ada di Matius pasal 17 ayat yang ke-24. Kita mulai satu kisah mukjizat Yesus yang sangat-sangat unik. Berkata dalam ayat ke-24, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah mengut bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar ya dua dirham itu? Jawabannya, memang membayar. Memang membayar. Jadi kalau saat mereka tanya, apakah Yesus tidak membayar bagiannya? Apakah Yesus mengabaikan hal-hal yang semua orang mestinya bayar? Tapi berkata, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia memungut biaya dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Nah, jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadilah, Yesus katakan, bebaskanlah rakyatnya. Tapi supaya ya kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan buka mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayar kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, kisah ini sangat-sangat menarik. Kita tahu seharusnya Yesus tidak membayar hal seperti ini. Yesus lebih daripada itu. Yesus adalah Tuhan. Mana mungkin dia perlu bayar seperti ini. Tapi Yesus menarik. Yesus buat mereka berpikir. Dia pun tanya kepada Simon pendapatnya. Padahal Yesus sudah tahu bahwa dia siapkan satu mukjizat. Dan menariknya, mereka bertanya kepada Simon Petrus yang Yesus bicarakan kepada dia dan suruh dia bergerak. Tapi saat Simon Petrus temukan, dia pergi dan dapat ikan yang ada emas dalam mulutnya, itu bukan saja cukup untuk Yesus, tapi Yesus juga sudah memenuhi kebutuhan dan keperluan Petrus untuk dia juga membayar. Nah, ini menarik sekali ya. Memang maksudnya mereka langsung berkata memang bayar, bahwa mereka mau. Dan Yesus buat mereka sanggup memenuhi kebutuhan untuk memang ambil bagiannya. Nah, saya harap ini menjadi hati kita semua juga. Bahwa karena kita memiliki Yesus, kita tidak merasa, oh karena rumah saya di surga, saya tidak perlu lakukan kewajiban di dunia ini. Tapi justru karena ada Yesus, kita percaya semua yang menjadi kewajiban kita di dunia ini atau kepada bangsa kita. Yesus yang akan memenuhi kebutuhan kita. Yesus yang akan menolong kita. Nah, pada saat ini untuk Petrus pun membayar. Mungkin dia merasa tidak ada uangnya. Sebelum pun dia bisa katakan kepada Yesus, saya tidak ada uang Yesus, bagaimana saya bisa bayar? Yesus sudah siapkan satu mukjizat bagi mereka. Apakah biasa ada emas, koin emas dalam mulut ikan? Memang nggak biasa. Dan siapa yang paling tahu ini? Seorang nelayan. Simon Petrus ini adalah orang nelayan. Dia yang paling tahu. Yesus, tidak ada koin emas, tidak ada dirham, tidak ada apa-apanya uang di dalam mulut ikan. Kayak dia tangkap ikan, itu pekerjaannya. Tetapi yang menarik, Yesus minta dia lakukan sesuatu. Dia lakukan, dan memang itu ada.
Nah, ini mengingatkan kita bahwa itu pun mukjizat Yesus tidak bukan sesuatu yang selalu kayak jatuh dari surga dan itu ada-ada. Yesus pun minta Petrus lakukan sesuatu yang adalah pekerjaannya. Dan saat dia melakukan pekerjaannya, dia temukan ada berkat-berkat Yesus dan mukjizat Yesus yang memenuhi kebutuhannya. Nah, sering sekali ini juga yang saya temukan. Uang itu untuk kita membayar atau kita melakukan kewajiban kita tidak jatuh dari langit, ya tiba-tiba itu ada. Tetapi sering apa yang Yesus lakukan adalah saat kita ambil bagian kita melakukan pekerjaan kita. Di situ Tuhan sudah siapkan mukjizatnya. Dia sudah memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi kita menjadi sanggup melakukan bagian kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena semuanya. Tapi karena ada Yesus. Memang kasih Yesus bagi kita sangat tinggi, sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang menarik ya yang ada di sini. Kan berkata bahwa Yesus pun menyediakan untuk Petrus, bukan saja bagi dirinya. Percaya juga bahwa Yesus lebih pedulikan kita daripada dirinya. Makanya dia rela memberi dirinya menjadi korban bagi kita, pengganti bagi kita. Bahkan semua yang mungkin kewajiban kita, semua hutang kita, itu bukan saja kepada bangsa atau kepada orang lain atau kepada yang ada di dunia. Hutang terbesar yang kita miliki itu adalah hutang kita kepada Tuhan yang kita tidak pernah akan sanggup membayar dengan apapun. Makanya Yesus yang sudah ambil bagian, sudah dengan nyawanya sendiri membayar lunas semua bagian kita, semua kewajiban kita, semua hutang kita, semua hal yang ada daripada kita, itu semuanya sudah dibayar lunas oleh Yesus, oleh kematiannya, oleh kebangkitannya. Yesus baik kepada kita, dia memenuhi semuanya. Tapi bukan saja di situ, saya mau katakan kepada kita semua hari ini bahwa Yesus juga ya memampukan kita untuk melakukan ya bagian kita, untuk kita pun melakukan lebih. Jangan kita hanya memikir untuk kita akan hidup di dunia ini terus dengan kurang-kurang atau Yesus berikan yang pas-pas. Ya, Yesus pun melakukan sesuatu yang lebih daripada yang kita pikirkan. Mungkin Petrus pun di situ berkata memang bayar, tapi tidak tahu bagaimana. Yesus sudah tahu dan memampukan Petrus untuk melakukan bagiannya. Nah, saya mau kita juga baca satu ayat yang dari Perjanjian Baru yang sangat luar biasa sekali. Yang berkata ini janji Tuhan kepada kita. Berkata dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 berkata, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Atau bahasa Inggris berkata untuk semua perbuatan baik, untuk menolong orang lain. Nah, bukankah ini luar biasa? Jadi tujuannya Tuhan adalah kita selagi ada di dunia ini, memang bukan saja akan Tuhan mencukupi apa yang kita perlukan. Kita menjadi penduduk yang baik. Kita melakukan kewajiban. Kita melakukan yang kita seharusnya melakukan. Dia memenuhi yang cukup bagi kita. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita memiliki lebih. Dia memampukan kita untuk lebih baik daripada orang lain. Memiliki lebih untuk memberkati dan selalu lakukan perbuatan baik. Untuk kita menjadi orang yang sudah ditolong Tuhan, sanggup untuk menolong orang lain. Bukankah ini menjadi deskripsi penduduk yang baik, orang yang baik yang memberkati orang lain, tetangganya, ya orang yang sekitarnya, sekelilingnya, orang satu bangsa dengannya. Dan ini yang Yesus sanggup melakukan di dalam kehidupan kita. Ini adalah janjinya. Nah, saya dulu dari latar belakang yang cukup miskin dan susah pun untuk melakukan yang pas-pas saja. Mungkin untuk bayar semua atau lakukan kewajiban. Merasa tidak memiliki lebih untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Tetapi saya bersyukur ayat-ayat ini memberikan saya pengertian yang benar
bahwa sekarang sudah ada Yesus. Kita tidak hanya melakukan sesuai dengan kemampuan diri sendiri atau sesuai dengan latar belakang kita, pendidikan kita, atau teladan yang kita pernah lihat. Tetapi kita memiliki Yesus yang dahsyat dan berkuasa. Kita memiliki Yesus yang mau kita menjadi orang yang diberkati dengan tujuan untuk selalu sanggup memberkati orang lain. Jadi kalaupun kita pun diberkati, kalau kita memiliki kemampuan yang lebih, itu bukan saja untuk dihabiskan untuk diri sendiri, tetapi supaya kita dapat menjadi berkat dan menolong orang lain. Wah, Yesus benar-benar asik, luar biasa. Dia memampukan kita untuk melakukan lebih. Saya harap ini menjadi keinginan kita, bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri dan menjadi cukup-cukup, tapi kita pikir bagaimana menjadi berkat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi semua orang. Dan bukan saja mukjizat ini di mana ada Yesus ditanya-tanya soal pajak atau hal-hal kebangsaan seperti ini. Ada pun lebih daripada itu. Pernah ada satu kisah yang lain. Nah, untuk ini daripada saya ceritakan di sini, pernah saya di tempat yang bicarakan sedikit hubungan kepada Yesus. Kenapa? Karena waktu mereka tanya tentang bayar ke Roma. Nah, saya pernah ke kota Roma. Ingat kisah ini. Jadi mari ikut saya ke kota Roma untuk kita membahas hikmat Yesus dan bagaimana dia menjadikan kita penduduk yang baik. Hari ini saya di kota Roma, ya sangat luar biasa sekali kalau kita belajar sejarah daripada bukan saja kota Roma, tapi kalau kita ingat sejarah daripada kerajaan Roma. Nah, kalau kita tahu kerajaan Roma itu pun yang memerintah saat Yesus berjalan di dunia. Saat Yesus pun lahir memang di Bethlehem, berjalan di Israel, tapi banyak itu di bawah kerajaan Roma. Sampai ada satu hari orang Farisi datang kepadanya. Mereka mau coba-coba hikmatnya Yesus. Dan mereka datang dan bertanya kepada Yesus. Mungkin satu pertanyaan yang banyak orang masih mau tanya hari ini. Apakah seharusnya kita bayar pajak kepada Kaisar? Nah, mereka tanya seperti itu karena mereka adalah orang Yahudi di Israel, tapi harus bayar pajak kepada satu kerajaan yang jahat, yang tekan mereka, yang kekerasan kepada mereka. Mereka tidak suka kepada Kaisar dan tidak mau bayar pajak kepadanya. Tapi Yesus dengan segala hikmat menjawab seperti ini. Dia minta kepada mereka, tunjuklah satu koin daripada mata uang daripada Kaisar itu. Nah, mereka tunjukkan mata uangnya. Dan dia tanya, gambar siapa? Oh, gambarnya Kaisar. Jadi Yesus jawab seperti ini. Karena itu berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar harusnya berikan kepada dia, dan berikan kepada Tuhan apa yang adalah milik Tuhan. Nah, ini hikmat daripada Yesus yang kita bisa ambil sampai hari ini. Di bangsa manapun, di bawah kerajaan manapun. Bahwa kita sebagai orang percaya boleh tetap bayar pajak kepada kerajaan, lakukan keharusan kita di bangsanya. Tapi jangan lupa, kita juga memberikan kepada Tuhan apa yang miliki Tuhan. Kita boleh lakukan dua-duanya. Ini pelajaran hikmat Yesus yang begitu luar biasa. Sampai pada waktu itu orang katakan, wah, terheran-heran dengan jawabannya. Hikmat yang sangat luar biasa. Menghargai bangsamu, tapi juga menghargai Tuhanmu. Ya, kisah yang saya bahas tadi di kota Roma yang cantik-cantik dan memang yang mewah-mewah dan kaya-kaya. Ingat bahwa Yesus dulu jalan-jalan di bangsa Israel, tapi di bawah kekuasaan Romawi. Makanya ada hubungan di situ. Nah, ada kisah ini dituliskan dalam Markus 12 mulai dengan ayat yang ke-13. Ada berapa orang yang datang. Nah, mereka memang datang kepada Yesus dengan pertanyaan karena mereka mau cari kesalahan Yesus. Jadi puji-pujian mereka yang awal ini memang adalah sebenarnya pujian yang palsu-palsu ya, untuk coba meninggikan hatinya karena mereka mau cari kesalahan. Mereka pun berkata, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Nah, mereka sudah puji dia dengan jujur. Nah, mereka berkata, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Nah, Yesus tahu kemunafikan mereka. Mereka mau buat dia di sini susah jawab. Kenapa?
Karena kalau Yesus jawab langsung bahwa harus membayar pajak kepada Kaisar dan kepada Romawi, kan orang bisa katakan tidak benar itu loh, tidak benar cara mereka menggunakan, mereka tidak ikut Tuhan, dan bisa banyak hal yang lain keluar. Nah, kalau dia katakan tidak membayar, praktik itu menjadikan mereka penduduk juga yang tidak baik, yang tidak taat, dan yang lain-lain. Jadi dengan segala hikmat, Yesus menjawab. Dan ingat, segala hikmat dengan Yesus menjawab 2000 tahun yang lalu adalah Yesus dengan segala hikmat dapat menjawab semua pertanyaan kita hari ini dan menolong kita untuk bagaimana kita tetap bisa menghargai, doakan semua pemimpin yang ada di dalam bangsa kita menjadi penduduk yang baik. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar supaya kulihat." Mereka membawa kepadanya, itu mata uangnya. Nah, saat dia berkata, "Gambar dan tulisan siapa ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Nah, jawaban Yesus berkata seperti ini, ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka sangat heran mendengarnya. Seperti saya katakan tadi, Yesus memberi hikmat supaya kita menjadi penduduk yang baik. Kadang-kadang kita kesulitan untuk kapan taat kepada yang berkuasa di dalam bangsa kita. Kapan kita taat kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kapan kita melakukan ini, kapan melakukan itu. Tapi dengan Yesus, Yesus punya hikmat yang benar-benar luar biasa. Dia berkata bahwa memang saat kita tinggal di bawah satu kerajaan dan kita menggunakan mata uang mereka, kita menggunakan uang daripada mereka, makanya wajib kita juga kembalikan bagian kepada mereka. Kalau itu bagian mereka, kembalikan. Kalau kita adalah kepada Tuhan, kita merasa sesuatu dari Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Jadi Yesus mengajari kita bagaimana kita tetap hidup di dunia, padahal kita tahu asal diri kita adalah dari surga. Di atas segala sesuatu kita menghargai dan kita bersyukur kepada Allah Bapa. Dan kita tahu Dia Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Kita mau tinggal dengan hidup baginya. Tapi selagi kita di dunia, bagaimana kita tetap menjadi teladan yang baik, tidak menjadi batu sandungan. Bagaimana kita bisa memberkati banyak orang. Semuanya karena ada Yesus. Ingat yang kita bahas hari ini. Yang pertama itu Yesus memenuhi kebutuhan kita. Yesus tidak membuat kita tidak sanggup. Yesus memenuhi, menolong kita dalam segala sesuatu. Kenapa kita bisa baik kepada orang, sabar, atau sanggup membayar yang diwajibkan? Karena Yesus memenuhi. Bahkan Yesus beri janji kepada kita bahwa Yesus memampukan kita untuk melakukan lebih-lebih. Seharusnya kita orang yang paling baik, mungkin paling taat, paling memberi, paling menolong orang lain. Kenapa? Karena apa yang Yesus sudah curahkan di dalam diri kita. Bagaimana cara Yesus melayani kita, memberkati kita. Kita dapat menolong dan memberkati orang lain. Dan yang ketiga ini, karena saat mungkin kita merasa tidak tahu apa yang kita lakukan, kita memilih Yesus yang memberikan kepada kita hikmat untuk menjadi penduduk yang baik. Kita bukan orang bingung yang ada di sini. Kita mengerti, kita menghargai bahwa kita adalah orang yang berasal dari para Tuhan. Kita adalah ciptaannya. Kita tahu satu hari setelah kita tinggalkan dunia ini, kita akan masuk hidup kekal bersama dengan Yesus di surga selama-lamanya. Tapi selagi kita ada di dunia ini, kita akan ikuti yang berkata dalam firman Tuhan, menghargai, mendoakan pemimpin bangsa kita, dan melakukan kewajiban kita di bangsa ini menjadi penduduk yang baik, menjadi orang yang berhikmat. Amin. Semuanya itu karena Yesus yang ada di dalam diri kita akan membuat kita menjadi satu berkat bagi bangsa kita. Saya percaya sekali Yesus sangat mencintai bangsa Indonesia. Buktinya adalah seperti ini, Dia mau kirim orang Kanada dari jauh-jauh, dari ujung bumi datang dan mengeluarkan lebih daripada 20 tahun melayani di Indonesia. Saya rasakan sekali. Bahkan saya sendiri sudah menjadi penduduk Indonesia. Jadi saya mau kita semua hari ini, mari kita lebih lagi benar-benar cintai bangsa kita. Kenapa? Karena Yesus mencintai bangsa kita. Karena itu kita bisa naikkan satu lagu. Doa kami semuanya untuk bangsa yang kita cintai. Kami rindu melihat Indonesia
dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Mari kita lanjutkan doa kita untuk bangsa Indonesia. Yesus, kami bersyukur Engkau mencintai bangsa Indonesia sampai kami percaya Tuhan, saat Engkau disalibkan, Engkau pun memikirkan untuk keselamatan setiap orang yang ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan, dengan Engkau akan mengutus lebih banyak orang yang membawa kabar baik. Engkau akan juga membangkitkan anak-anak-Mu untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan diselamatkan. Kami mau merasakan hati-Mu bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hanya punya rencana yang baik atas Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Kami percaya itu akan penuh dengan damai sejahtera. Itu akan penuh dengan berkat-Mu. Dan yang paling penting, bangsa Indonesia boleh mengenal Engkau yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kami. Menjadikan kami penduduk yang baik, yang menjadi berkat kemanapun kami pergi. Dan menjadi berkat bagi bangsa kami. Segala pujian kepada nama-Mu saja Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Saya harap semuanya nikmati program episode hari ini tentang mukjizat Yesus. Yesus memenuhi, Yesus memampukan, Yesus menjadi hikmat bagi kita. Haleluya. Dan saya percaya kita semua menjadi berkat sebagai penduduk Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa sekali lagi di program minggu depan. Bye-bye.